Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah peristiwa yang sangat menghancurkan reputasi salah satu negara paling aman di dunia. Bayangkan, sebuah negara di mana tingkat kejahatannya sangat-sangat rendah. Sampai-sampai polisi yang berpatroli di jalanan bahkan tidak dibekali senjata api. Semuanya damai, makmur, dan tenang. Tapi dalam satu malam, kedamaian itu musnah oleh satu orang pria. Ini bukanlah serangan dari sindikat teroris internasional. Ini adalah teror dari seseorang yang merancang sebuah skenario perburuan manusia paling keji dalam sejarah modern Eropa. Sebelum kita mulai videonya, aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Aku akan meng-highlight komentar kalian di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Jumat sore 22 Juli 2011 seharusnya menjadi awal dari akhir pekan musim panas yang tenang di Oslo, ibu kota Norwegia. Pukul 15.25 waktu setempat, sebuah mobil van Volkswagen Crafter berwarna putih melaju perlahan dan berhenti tepat di kawasan eksekutif pemerintahan. Mobil itu berhenti persis di depan gedung kantor Perdana Menteri Norwegia. Dari kursi pengemudi turunlah tuh seorang pria tinggi berambut pirang dengan wajah yang khas Skandinavia. Dia memakai seragam polisi yang terlihat sangat resmi dan meyakinkan, lengkap juga dengan helm pelindung dan bersenjata. Pria itu keluar dari mobil van, mengunci pintunya dan berjalan menjauh dengan langkah yang sangat tenang, seolah-olah dia bertindak seolah-olah dia sedang melakukan patroli rutin. Tentu tidak ada yang menaruh curiga kepada pria itu. Namun di balik seragamnya itu adalah sebuah kebohongan yang akan menjadi tragedi besar, teman-teman. Pria itu bernama Anders Behring Breivik, dan di bagian belakang van putih yang baru saja dia tinggalkan itu terdapat sebuah bom pupuk rakitan seberat hampir 1 ton, tepatnya 950 kg. Bom rakitan ini diracik bertahun-tahun secara sembunyi-sembunyi oleh Breivik di sebuah tanah pertanian terpencil dengan menggunakan formula yang mirip dengan bom mematikan dalam tragedi Oklahoma City di Amerika. Kalau teman-teman mau, kita akan bahas kasus ini juga. Tepat pukul 15.25, ledakan raksasa mengguncang jantung kota Oslo. Gelombang kejutnya begitu kuat, teman-teman, sampai-sampai memecahkan jendela-jendela gedung dalam radius meter. Asap tebal membumbung tinggi ke langit, menutupi matahari musim panas. Kawasan pemerintahan yang tadinya tenang seketika berubah menjadi zona perang yang hancur lebur. 8 orang dinyatakan tewas seketika di tempat kejadian. Tubuh mereka hancur berkeping-keping dan puluhan lainnya luka parah. Dan ada juga yang tertimpa puing-puing beton dan pecahan kaca gedung yang ada di sana. Kepanikan massal pecah di seluruh kota. Suara sirine meraung-raung dari segala arah. Seluruh aparat keamanan Norwegia, tim SWAT, ambulans, dan pemadam kebakaran langsung dikerahkan secara total ke Ground Zero di Oslo. Negara yang tidak pernah merasakan perang selama puluhan tahun itu mendadak lumpuh karena serangan bom. Di kepala setiap pejabat tinggi dan komandan polisi saat itu hanya ada satu pertanyaan. Jadi apakah ini sebuah serangan komplotan teroris? Namun apa yang tidak disadari oleh para petinggi kepolisian adalah mereka baru saja termakan sebuah umpan. Ternyata, teman-teman, ledakan dahsyat di Oslo ini yang menewaskan 8 nyawa sebenarnya bukanlah tujuan utama Anders Behring Breivik. Bom itu justru sebuah distraksi yang disengaja. Bisa dibilang itu adalah sebuah taktik pengalihan perhatian yang sangat brilian karena tidak ada yang menyadari apa yang akan terjadi setelah itu.
Si Breivik ini sengaja meledakkan pusat pemerintahan agar seluruh polisi dan media di Norwegia mengalihkan fokus mereka ke pusat kota. Sementara seluruh mata sedang menatap layar televisi yang menyiarkan kehancuran di kota Oslo. Di lain sisi, sang polisi palsu itu masuk ke dalam mobil yang sudah dia persiapkan untuk kabur dari sana dan menyetir menjauh dari kota menuju sebuah danau yang tenang. Danau yang akan menjadi saksi bisu suatu insiden besar selanjutnya. Jadi tujuannya adalah sebuah pulau kecil yang terisolasi bernama Utoya. Sayangnya di pulau kecil itu sedang ada ratusan remaja laki-laki dan perempuan yang berkumpul untuk mengikuti acara perkemahan musim panas. Mereka yang terisolasi dari hiruk pikuk kota ini sayangnya akan kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu seorang algojo berseragam polisi palsu dengan persenjataan militer lengkap yang sedang dalam perjalanan menuju ke arah mereka. Sementara pusat kota Oslo sedang dilanda kekacauan, suasana di Pulau Utoya ini kebalikannya teman-teman. Jadi sebagai gambaran aja nih teman-teman, Utoya adalah pulau kecil yang asri yang berjarak sekitar 40 km dari ibu kota. Hari itu pulau tersebut dipenuhi oleh sekitar 600 orang yang sebagian besar adalah remaja berusia 14 sampai 18 tahun yang sedang mengikuti perkemahan musim panas sayap pemuda Partai Buruh Norwegia. Bagi para remaja ini, Utoya adalah tempat mencari kedamaian, tempat di mana mereka bisa bermain gitar di api unggun, nyamil-nyamil, dan menikmati momen-momen kebersamaan mereka. Lalu beberapa saat setelah ledakan di Oslo, berita mulai menyebar ke pulau tersebut nih teman-teman. Para remaja mulai mengecek ponsel mereka dengan wajah yang panik, shock, yang jelas terpampang di wajah mereka. Mereka pun sibuk menelpon keluarga mereka masing-masing di ibu kota untuk memastikan orang tua mereka atau keluarga mereka aman dan selamat. Nah, menyadari kepanikan mulai muncul, ketua penyelenggara perkemahan, seorang wanita bernama Monica, mengumpulkan para peserta. Dia menenangkan mereka dengan satu kalimat logika yang saat itu terasa sangat melegakan. Tenang semuanya, tenang. Apapun yang terjadi di ibu kota, kita berada di pulau yang terisolasi. Ini adalah tempat paling aman di seluruh Norwegia. Jadi saya berharap kalian semua tenang. Tapi tragisnya, kalimat itu akan segera menjadi ironi paling kelam teman-teman. Karena di seberang danau, di dermaga penyeberangan daratan utama, sebuah mobil van putih berhenti. Anders Behring Breivik keluar dengan seragam polisinya. Dia membawa sebuah tas ransel besar dan sebuah koper besi yang sangat berat. Koper itu tidak berisi dokumen-dokumen keamanan, melainkan senapan semi otomatis dan juga ribuan butir amunisi yang ujung pelurunya sudah diolesi nikotin murni agar jika ada korban yang selamat dari tembakan, mereka akan tetap tewas karena keracunan. Breivik menghampiri awak kapal feri kecil bernama MS Torbjörn yang bertugas menyeberangkan orang ke Pulau Utoya. Dengan wajah tenangnya, dia berkata, "Saya dikirim oleh Departemen Kepolisian Oslo untuk mengamankan pulau ini dan memberikan pengarahan keamanan darurat terkait ledakan bom." Jelas tanpa rasa curiga, kru feri mempersilakannya untuk naik. Nah, kapal feri kecil itu pun mulai membelah danau Thioforden yang tenang, lalu mengantarkan sang algojo langsung ke depan pintu masuk pulau tersebut. Begitu Breivik menginjakkan kakinya di Pulau Utoya, ia langsung disambut oleh ibu pemandu perkemahan, yaitu Ibu Monica Bosai. Awalnya Monica menyambut kedatangan polisi itu dengan lega. "Syukurlah Pak, akhirnya Bapak datang. Kita bisa lega sekarang." "Iya Bu, iya. Saya ditugaskan di sini untuk mengamankan area ini." Tapi instingnya Bu Monica Bosai ini mulai menangkap adanya sesuatu yang ganjil. Ada yang aneh dengan cara Breivik berbicara. Ada yang nggak biasa dengan pria ini. Dia terlihat terlalu banyak membawa senjata tajam untuk ukuran polisi Norwegia biasa. Dan dia juga menolak memarkir mobil vannya di tempat yang seharusnya. Karena dirasa ada yang tidak beres, Monica diam-diam menghampiri satu-satunya petugas keamanan di pulau itu, yaitu Trond Berntsen. Trond adalah seorang polisi asli yang sedang cuti dan bekerja sambilan sebagai penjaga perkemahan
tanpa dilengkapi senjata api. Monica dan Tron perlahan mendekati Breivik untuk menanyakan identitas dan surat tugas resminya. "Permisi Pak Breivik, boleh saya lihat surat tugasnya?" Mendengar itu, Breivik tahu penyamarannya akan segera terbongkar. Dia kemudian menatap mata Tron dan Monica tanpa peringatan dan tanpa sepatah kata pun. Breivik mencabut pistolnya dan menembaknya ke arah kepala Tron dan Monica dari jarak yang sangat dekat. Tembakan itu membuat keduanya ambruk dan tewas seketika. Suara tembakan itu bergema ke seluruh penjuru pulau. Di kejauhan, para remaja yang sedang berkumpul akhirnya menoleh ke arah tembakan yang ada di dermaga. Mereka semua bingung. Beberapa dari mereka berpikir itu adalah suara kembang api. Mereka sama sekali nggak tahu bahwa satu-satunya orang dewasa yang bisa melindungi mereka baru saja dieksekusi. Dan sang pembunuh kini perlahan berjalan ke arah mereka, menatap ke arah 600 remaja yang terjebak di pulau itu, dan perburuan pun dimulai. Setelah mengeksekusi Monica dan Tron di dekat dermaga, Breivik mengambil senapan semi-otomatis miliknya. Kemudian dia berjalan dengan sangat tenang, teman-teman. Tanpa terburu-buru, dia menuju ke area utama perkemahan di mana ratusan remaja sedang berkumpul. Begitu Breivik melihat kerumunan itu, Breivik mengangkat senjatanya dan mulai menembak secara membabi buta ke arah mereka. Kepanikan pun pecah, teman-teman. Anak-anak yang sedang makan, bermain, mengobrol, tiba-tiba melihat teman-teman di sebelah mereka tumbang bersimbah darah. Mereka semua berhamburan ke segala arah seperti mangsa yang sedang diburu oleh predatornya. Ratusan remaja itu berlari ketakutan, menjerit, menangis, dan saling menginjak untuk mencari tempat bersembunyi. Tapi teman-teman, inilah bagian paling gila dari pembantaian ini. Karena seragam polisi yang dikenakan Breivik, para remaja yang melihatnya menganggap dia adalah orang yang akan menyelamatkan mereka. Bayangin kalian adalah anak-anak remaja yang sedang ketakutan nih. Dengar suara tembakan di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, kalian melihat seorang pria berseragam polisi lengkap memegang senjata. Ya, insting alami manusia pasti akan berpikir, untung ada polisi, dia pasti datang untuk menyelamatkan kita semua. Itu hal yang sangat normal. Banyak remaja yang awalnya bersembunyi di balik pepohonan akhirnya keluar dan berlari mendekati Breivik untuk meminta perlindungan. Breivik pun menyambut mereka dengan dingin, menatap mata anak-anak malang itu dan membitikkan senjatanya dari jarak dekat, lalu menarik pelatuknya ke arah remaja-remaja itu. Ternyata mereka semua salah, teman-teman. Polisi itulah yang menjadi pelaku penembakan. Bahkan ketika Breivik berpatroli menyisir hutan di pulau tersebut, dia melakukan perang psikologis dengan para remaja. Dia berjalan santai lalu berteriak dengan nada suara yang berusaha menenangkan. "Keluar, jangan takut, saya polisi. Pembunuhnya sudah ditangkap. Kalian sudah aman sekarang." Ketika anak-anak yang gemetar ketakutan di balik semak-semak percaya dan keluar dari persembunyiannya sambil menangis, tanpa basa-basi Breivik langsung mengeksekusi mereka di tempat tanpa belas kasihan. Setelah beberapa menit yang lalu, mereka merasa aman. Sumpah, ini benar-benar ngeri banget, teman-teman. Karena di Utøya adalah pulau yang terisolasi, para remaja ini nggak punya jalan keluar, teman-teman. Sebagian dari mereka mencoba bersembunyi di balik toilet, di bawah ranjang kabin, atau menempelkan tubuh mereka di tebing-tebing yang curam di pinggir pantai agar tidak terlihat oleh Breivik. Satu-satunya rute pelarian yang aman dan masuk akal adalah melompat ke danau dan berenang menyeberangi menuju daratan utama yang jaraknya sekitar 600 sampai 800 meter. Tapi disinilah masalahnya, teman-teman. Air danau hari itu sangat-sangat dingin, sekitar 10 derajat Celcius. Berenang sejauh itu dan dengan suhu sedingin es adalah tantangan yang nyaris mustahil, bahkan untuk perenang profesional. Meski begitu, ratusan anak-anak ini pun melompat ke danau karena merasa itu adalah satu-satunya harapan mereka. Breivik yang menyadari mangsanya mencoba kabur, dia berdiri di pinggir tebing pulau dan layaknya seorang sniper, dia membidik para remaja yang sedang berenang panik di tengah danau dan menembaki mereka satu persatu. Air danau yang tadinya jernih hari itu berubah menjadi warna merah.
Di tengah kengerian itu, ada yang berusaha untuk menelpon keluarga dan juga orang tua mereka. Ada juga anak-anak yang bersembunyi dan menangis. Lalu banyak keluarga mereka yang mendapat pesan yang berbunyi, "Ada polisi gila menembaki kami. Aku bersembunyi. Tolong panggil polisi yang asli. Aku sayang kalian, ibu, ayah." Sementara itu, orang tua mereka di pusat kota syok setelah membaca pesan tersebut. Mereka menelpon markas kepolisian dengan histeris. Tapi, apa yang terjadi? Markas kepolisian Norwegia sedang dalam kondisi kacau balau karena ledakan bom 1 ton milik Breivik di pusat kota Oslo yang terjadi 1 jam sebelumnya. Jadi pelaporan itu tidak mendapatkan respon yang serius nih teman-teman. Lalu setelah beberapa saat setelah polisi setempat yang akhirnya menyadari ada penembakan massal di Utoya, akhirnya menemui jalan buntu. Mereka tidak punya helikopter yang siap untuk mereka pakai. Ketika pasukan khusus anti teror akhirnya tiba di pinggir danau di seberang, mereka juga tidak punya kapal boot yang cukup besar atau cukup cepat untuk menyeberangi pulau tersebut. Mereka terpaksa meminjam perahu rekreasi kecil milik warga sekitar yang mesinnya sempat mogok di tengah perjalanan karena kelebihan muatan personil bersenjata berat. Akibat rentetan keterlambatan dari pihak aparat ini, Anders Behring Breivik memiliki kebebasan penuh di pulau itu. Dan selama kurang lebih 72 menit, Breivik berjalan-jalan menguasai pulau itu sendirian dan menjadi algojo yang siap mencabut nyawa tanpa ada satupun polisi yang bisa menghentikannya. Setelah 72 menit yang menegangkan bagi para remaja di Utoya, pasukan elit anti teror akhirnya berhasil mendarat di pulau itu. Mereka segera mengisolasi area tersebut. Breivik yang selama 1 jam lebih bertindak sebagai dewa kematian tiba-tiba menunjukkan sisi lain dari karakter aslinya. Tapi di part ini juga menimbulkan kebingungan teman-teman. Dia ini akhirnya menyerahkan diri tanpa perlawanan yang berarti. Dia menjatuhkan semua persenjataannya. Dia berlutut dan membiarkan polisi untuk memborgolnya. Breivik tidak mati di tangan polisi. Dia tidak mencoba untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Dia dengan sengaja menyerahkan diri karena dia ingin hidup. Dia ingin masuk ke ruang sidang dan ingin menjadikan pengadilan sebagai panggung besar untuk menyebarkan ideologi kebenciannya ke seluruh dunia. Saat polisi mengevakuasi pulau itu, pemandangan yang mereka temukan benar-benar mengiris hati teman-teman. Di setiap sudut pulau, di balik batu, di semak-semak, dan di sepanjang pantai tergeletak tubuh para remaja yang tak bernyawa. Total korban jiwa di Pulau Utoya mencapai 69 orang. Jika digabungkan dengan 8 orang korban bom di Oslo, tragedi ini menelan 77 nyawa hanya dalam 1 hari. Mayoritas dari mereka adalah anak-anak remaja yang bahkan belum sempat lulus SMA. Lalu di dalam persidangan, Breivik menunjukkan sifat yang sangat menyebalkan. Dia nggak menunjukkan penyesalan sedikit pun teman-teman. Dia justru senyum-senyum menceritakan bagaimana dia membunuh para remaja itu dengan sangat kejam. Dia menganggap pembantaian yang dilakukan itu sebagai tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan Eropa dari apa yang dia sebut sebagai invasi imigran dan multikulturalisme. Tapi sayangnya hukum di Norwegia sangat tidak bisa diterima oleh banyak orang. Banyak orang berharap negara itu akan mengubah undang-undangnya untuk menghukum mati Breivik atau memberinya hukuman penjara seumur hidup tanpa ada harapan menghirup udara bebas. Tapi Norwegia tetap teguh pada prinsip kemanusiaan mereka. Breivik dijatuhi hukuman maksimal menurut hukum Norwegia saat itu 21 tahun penjara dengan sistem preventive detention. Artinya, jika 21 tahun dia dianggap masih berbahaya bagi masyarakat, hukumannya bisa diperpanjang terus-menerus tanpa batas waktu. Saat ini Breivik mendekam di balik jeruji dan tragedi Utoya tidak menghancurkan Norwegia. Justru sebaliknya, rakyat Norwegia merespon teror ini dengan cinta dan melawan narasi kekerasan yang digagas oleh Breivik. Pemerintah Norwegia menegaskan bahwa respon mereka terhadap kekerasan bukan dengan kekerasan yang lebih besar, melainkan dengan cinta kasih. Anders Behring Breivik
mungkin berhasil mencabut 77 nyawa, tapi dia gagal menghancurkan prinsip masyarakat Norwegia. Utøya kini menjadi situs peringatan nasional yang sangat emosional bagi masyarakat Norwegia. Sebuah pengingat bahwa kejahatan paling mengerikan pun bisa terjadi di tempat yang paling damai sekalipun, dan bahwa kebencian seseorang sebesar apapun, dia tidak akan bisa mengalahkan ketangguhan sebuah bangsa yang bersatu. Kasus Utøya adalah pengingat yang pahit tentang bahaya ekstremisme yang menjadi ancaman yang sangat mematikan bagi keamanan negara. Gimana pendapat teman-teman tentang cara Norwegia menangani pelaku pembantaian massal ini? Apakah hukuman penjara maksimal 20 tahun itu sudah cukup? Atau seharusnya pelakunya harus dihukum mati? Tulis opini kalian di kolom komentar. Oke, itu dia teman-teman ceritanya. Kalau ada koreksi atau kesalahan kata, tolong tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Lendra. Bye.